Hai Star People, aku Tias dan di kesempatan ini aku bakal ngejelasin apa itu blog dan apa sih bedanya dengan website. Jadi simak video ini sampai tuntas ya. Blog adalah media online yang isinya konten dalam bentuk artikel, video, dan foto yang dikelola oleh penulis yang biasanya disebut blogger. Kalau gitu, blog sama dengan website dong. Nah, jangan salah, blog itu beda dengan website loh. Jadi, website itu kumpulan halaman online yang dapat diakses dengan internet lewat alamat domain tertentu. Sedangkan, blog adalah salah satu jenis website yang berisi konten artikel berupa opini, pengalaman, sampai informasi pengetahuan. Topik yang dibahas dalam blog pun biasanya fokus pada satu bidang tertentu, seperti lifestyle, finance, kesehatan, teknologi, kuliner, dan masih banyak lagi. Nah, kalau dilihat dari segi kontennya, blog itu termasuk ke jenis website dinamis. Soalnya, isi konten yang diunggah di blog itu berubah-ubah. Contohnya seperti blog Niaga Hoster yang kontennya selalu diperbarui tiap beberapa hari sekali. Coba lihat deh bedanya dengan landing page Niaga Hoster yang kontennya cenderung jarang sekali diubah. Kalau dari segi kepemilikannya, selain dikelola perseorangan, blog juga banyak digunakan oleh bisnis. Biasanya, blog sering digunakan untuk mengunggah konten yang punya tujuan membangun branding, publikasi, hingga mempromosikan produk. Sekarang, yuk kita bahas soal struktur blog. Memang, biasanya blog punya tampilan dan tatanan struktur yang cukup beragam. Tapi, pada umumnya, struktur blog terdiri dari beberapa komponen berikut ini. Yang pertama ada header. Header adalah bagian atas blog yang berisi judul, deskripsi, dan menu blog. Yang kedua ada navigation bar. Elemen ini bisa disebut sebagai menu untuk membantu pengunjung memilih dan menjelajahi konten blog. Yang ketiga ada main blog yang merupakan bagian di mana postingan blog kalian berada. Di bagian ini terdapat struktur seperti judul, tanggal, nama penulis, dan sejenisnya. Selanjutnya, sidebar yang letaknya di sisi samping blog. Nah, biasanya sidebar memuat beberapa rekomendasi artikel populer, widget, iklan, atau informasi tambahan lainnya. Dan yang terakhir ada footer, bagian bawah blog yang biasanya berisi informasi penulis, media sosial, atau form subscription. Nah, sekarang kita bahas beberapa jenis blog yang perlu kalian ketahui. Apa aja tuh? Yang pertama, jenis blog pribadi atau personal. Awalnya, blog memang dimanfaatkan untuk tujuan pribadi. Bisa dibilang blog itu semacam jurnal online untuk mencatat pengalaman pribadi. Meski sifatnya personal, gak sedikit pula orang yang sukses dari menggeluti jenis blog ini. Contohnya adalah nakedtraveler.com. Nah, blog pribadi milik Trinity ini berisi pengalamannya traveling keliling dunia. Dan karena kisah-kisah uniknya, blog ini juga sukses diangkat menjadi buku dan film. Selanjutnya ada blog profesional. Beda dengan blog pribadi, konten-konten dalam jenis blog ini dibuat khusus untuk menunjukkan profesionalitas pemilik blog. Misalnya, kalian seorang ahli di bidang SEO dan digital marketing. Nah, kalian bisa membuat blog berisi konten-konten sesuai topik yang kalian kuasai tersebut. Blog profesional yang bisa kalian jadikan referensi adalah alona.co.id milik Rico Huang yang fokus membicarakan edukasi bisnis online. Kemudian yang ketiga ada blog bisnis atau perusahaan. Nah, saat ini ada banyak perusahaan yang memanfaatkan blog untuk keperluan bisnis, seperti untuk mempromosikan produk, mengumpulkan leads, sampai mendatangkan visitor ke website bisnis atau toko online. Nah, misalnya kalian punya toko online yang menjual sepatu. Kalian bisa membuat konten blog yang berkaitan dengan sepatu, yaitu cara merawat sepatu, memilih sepatu yang cocok, dan lain sebagainya. Nah, kalau konten blog tersebut muncul di halaman pertama atau bahkan ranking 1 di Google, calon konsumen jadi lebih gampang menemukan bisnis kalian.
Jadi, bisnis kalian akan terlihat makin kredibel dan berpeluang mendapatkan konsumen. Niaga Hoster sendiri juga udah punya blog sebagai salah satu sarana konten marketing. Nah, di blog kami membahas berbagai topik seperti insight bisnis, tutorial WordPress, basic programming, dan masih banyak lagi. Setelah tahu apa itu blog serta jenis-jenisnya, sekarang saatnya kita mulai membuat blog. Nah, apa aja sih yang diperlukan untuk membuat sebuah blog? Pertama-tama, kalian perlu memilih niche blog dulu. Niche blog adalah tema atau topik khusus yang diulas di blog. Artinya, konten yang ditampilkan dalam satu blog merupakan bagian dari satu topik yang sama. Sebenarnya, sah-sah aja sih kalau kalian nggak menentukan niche blog alias membuat blog campur-campur. Tapi, dengan menerapkan niche blog, kalian bisa lebih fokus saat membuat konten, lebih dikenal sebagai ahli di bidang tersebut, dan mudah mendapatkan monetisasi dari iklan. Nah, kalau kalian masih bingung memilih niche blog yang seperti apa, kalian bisa ikuti tips ini. Pilih topik yang memang kalian suka dan kuasai. Tujuannya, supaya kalian nggak kesulitan dan jenuh saat mengelola blog dalam jangka panjang. Pertimbangkan juga kepopuleran topik blog agar peluang mendapatkan banyak pembaca semakin besar. Salah satu cara mengetahui topik yang sedang populer adalah dengan menggunakan bantuan Google Trends. Incar topik yang menguntungkan. Nah, ada beberapa topik yang memang sering mendapatkan peluang untung lebih besar. Keuntungannya bisa didapat dari iklan, menjual produk, hingga afiliasi. Beberapa topik yang cukup menguntungkan ada banyak sih, mulai dari kecantikan, teknologi, bisnis, dan masih banyak lagi. Kedua, sebelum membuat blog, kalian juga perlu menentukan platform yang akan kalian pakai. Nah, ini dia rekomendasi platform terbaik yang bisa membantu kalian membuat blog dengan mudah. Pertama, ada WordPress.com. WordPress.com merupakan Content Management System atau CMS yang pembuatan websitenya menggunakan server hosting milik WordPress. Jadi, nantinya nama blog kalian akan berisi domain.wordpress.com. Nah, WordPress.com memang bisa dipakai secara gratis, tapi ada banyak kekurangannya. Salah satunya adalah nggak tersedianya plugin dan tema. Nah, untuk bisa mendapatkan plugin dan tema sesuai dengan kebutuhan, kalian perlu mengeluarkan uang lebih. Lalu, ada blogger.com atau Blogspot yang merupakan platform CMS milik Google. Nah, kelebihan menggunakan blogger.com adalah kalian bisa memanfaatkan layanan dari Google seperti Google Ads dan Google Analytics dengan lebih mudah. Tapi sama seperti WordPress.com, kekurangan blogger.com yaitu nama blog kalian akan disisipi domain.blogspot.com. Nah, tentu aja ini nggak cocok untuk kebutuhan profesional ataupun bisnis. Yang ketiga, ada WordPress.org. WordPress.org adalah CMS open source yang dapat digunakan secara gratis. WordPress.org dikenal akan penggunaan yang mudah, tampilan yang menarik, dan tersedianya plugin canggih yang cukup melimpah. Nah, untuk bisa membuat blog menggunakan platform ini, kalian perlu membeli layanan hosting dan domain terlebih dulu. Namun, akan lebih baik kalau kalian memilih layanan hosting yang bisa mengoptimalkan website WordPress seperti WordPress hosting milik Niaga Hoster. Hal yang dibutuhkan untuk membuat blog yang selanjutnya yaitu menentukan domain. Nah, domain ini berperan sebagai alamat untuk mengakses blog yang kalian buat. Contohnya niagahoster.co.id. Oh iya, memilih nama domain juga nggak boleh asal loh. Alasannya, nama domain tersebut akan menjadi branding blog kalian. Jadi, pastikan nama blog kalian singkat dan mudah dieja ya. Sebaiknya hindari penggunaan kombinasi angka dan tanda hubung supaya blog kalian lebih mudah diingat pengunjung. Namun, keuntungan memilih nama domain ini hanya bisa kalian dapatkan kalau kalian menggunakan wordpress.org. Kalau kalian menggunakan wordpress.com atau blogger.com, nama domain kalian akan memiliki default ekstensi domain seperti nama blog.wordpress.com. Terakhir, kalian perlu membeli hosting terlebih dulu.
Sebab blog kalian nggak akan bisa diakses secara online tanpa adanya hosting. Soalnya, hosting itu tempat penyimpanan data-data yang ada di blog kalian. Memang jenis hosting itu ada banyak, tapi kalau kalian baru pertama kali membuat blog, Niaga Hoster punya layanan unlimited hosting paket personal yang pas banget untuk blogger pemula. Jadi, paket ini udah punya fitur yang cukup lengkap untuk blog pertama kalian. Fiturnya antara lain penyimpanan yang unlimited, SSL gratis, udah pakai Lightspeed server yang bakal bikin akses blog jadi makin kencang, dan ada juga fitur keamanan Immunify 360 yang melindungi blog kalian dari serangan malware. Menariknya lagi, kalau kalian beli untuk durasi 3 tahun, kalian bakal dapat diskon 79% loh. Sampai sini, kalian udah belajar apa itu blog, struktur dan jenis-jenis blog, hingga apa aja yang dibutuhkan untuk membuat sebuah blog. Jadi gimana? Udah siap membuat blog pertama kalian? Nah, kalau kalian mau tahu bagaimana cara membuat blog, kalian bisa kunjungi video ini ya. Jika ada pertanyaan atau kalian mau share blog yang menurut kalian oke, jangan ragu buat tulis di kolom komentar. Dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan follow semua media sosial kami untuk mendapatkan info paling up to date. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!